Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Gina Putri Adinda, dengan NIM 210111254. Selanjutnya ada Fauziah Kausar Rizky dengan NIM 210111122. Yang ketiga ada Septiananda dengan NIM 210111190. Yang keempat ada Maulani Rizkia Ardi dengan NIM 210112778. Yang kelima ada Diva Adriana dengan NIM 210111241. Yang keenam ada Alif Rizky dengan NIM 210111000. Dan yang terakhir ada Aditya Andika Putra dengan NIM 210111218. Pada hari ini kami ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Behaviorisme. Nah, apa itu behaviorisme? Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, marilah kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Septiananda. Kepada Nanda, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian menurut para ahli, menurut Ivan Pavlov. Ivan Pavlov adalah seorang behavioristik terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus respon, dan hal ini yang dikenang darinya hingga kini. Classic conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus persyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Nah, ini adalah eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing. Pada gambar pertama, anjing diberikan sebuah makanan, maka secara otomatis anjing akan mengeluarkan air liur. Pada gambar kedua, anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Di gambar ketiga, eksperimen anjing ini diberikan sebuah makanan setelah diberikan bunyi bel terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur akibat pemberian makanan. Pada gambar keempat, setelah percobaan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel tanpa diberikan makanan serta bunyi bel tanpa diberi makanan, secara otomatis anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya. Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing tadi, maka lahirlah hukum-hukum belajar Ivan Pavlov. Yang pertama ada Law of Respondent Conditioning dan Law of Respondent Extinction. Law of Respondent Conditioning yakni hukum pembiasaan yang dituntut jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya meningkat. Yang kedua ada Law of Respondent Extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Ada 4 peristiwa eksperimental yang dikemukakan Pavlov. Yang pertama ada stimulus tidak terkondisi atau unconditional stimulus, stimulus terkondisi atau conditional stimulus, respon tak terkondisi atau unconditional respon, dan yang terakhir respon terkondisi atau conditional respon. Yang pertama, stimulus tidak terkondisi atau unconditional stimulus yaitu suatu peristiwa lingkungan yang melalui kemampuan bawaan dapat menimbulkan refleks alami, contohnya makanan. Yang kedua, stimulus terkondisi atau conditional stimulus yaitu suatu peristiwa lingkungan yang bersifat netral
dipasangkan dengan stimulus tak terkondisi. Contohnya, bunyi bel adalah stimulus netral yang dipasangkan dengan stimulus tidak terkondisi berupa makanan. Yang ketiga ada respon tak terkondisi atau unconditional respon, yaitu refleks alami yang ditimbulkan secara otonom atau dengan sendirinya. Contohnya mengeluarkan air liur. Yang terakhir ada respon terkondisi atau conditional respon, yaitu refleks yang dipelajari dan muncul akibat penggabungan conditional stimulus dan unconditional stimulus. Contohnya keluarnya air liur akibat penggabungan bunyi bel. Baik, terima kasih kepada Nanda atas penjelasannya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Alif. Kepada Alif dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian bioritme dari Edward D. Thorndike yang lahir pada 1874 dan meninggal 1999. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, ataupun gerak atau tindakan. Teori belajar ini disebut dengan teori koneksionisme. Untuk membuktikan hal tersebut, ia melakukan eksperimen terhadap kucing. Kucing lapar dimasukkan ke dalam kandang. Pintu ditutup dihubungkan dengan knock, bila disentuh pintu otomatis membuka. Ketiga percobaan tersebut menghasilkan teori trial dan error. Dari eksperimen kucing di atas, kucing lapar yang dimasukkan dalam sangkar atau puzzle box diketahui bahwa supaya tercapainya hubungan antara stimulus dan respon, perlu adanya kemampuan untuk memilih respon tersebut yang tepat serta melalui usaha-usaha atau percobaan-percobaan trial dan kegagalan atau error terlebih dahulu. Hukum-hukum teori belajar Thorndike. Yang pertama adalah hukum kesiapan. Hukum kesiapan yaitu jika suatu organisme didukung oleh kesiapan yang kuat untuk memperoleh stimulus, maka pelaksanaan tingkah laku akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung akan diperkuat. Yang kedua adalah hukum latihan. Hukum latihan adalah semakin sering suatu tingkah laku diulang, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Dan yang ketiga adalah hukum akibat, yaitu hukum akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Oke, lanjut. Terima kasih kepada Alif atas penjelasannya. Penjelasan ketiga yaitu tentang Albert Bandura akan dijelaskan oleh Diva. Kepada Diva disilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu Albert Bandura. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Eksperimennya yang sangat terkenal adalah eksperimen bebodol yang menunjukkan anak meniru secara persis perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Ini adalah gambar eksperimen yang dilakukan Albert Bandura, yaitu The Bobodol Experiment. Ia membagi anak-anak menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Pada kelompok A, anak-anak disuruh melihat orang dewasa memukul, menonjok, menendang ke arah boneka. Hasilnya yaitu anak-anak terlihat lebih agresif. Kelompok B, anak-anak disuruh melihat sekelompok orang dewasa lemah lembut dan sayang kepada mereka. Hasilnya yaitu tidak agresif seperti kelompok A. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Diva atas penjelasannya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Adit.
Kepada adik saya persilahkan. Baiklah, yang selanjutnya itu B.F. Skinner. Menurut B.F. Skinner, teori belajar behaviorisme adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Ia memiliki teori operant conditioning yang mengungkapkan bahwa tingkah laku bukanlah sekadar respon terhadap stimulus, tetapi suatu tindakan yang disengaja atau operan. Untuk membuktikan hal itu, B.F. Skinner melakukan eksperimen pada tikus. Eksperimen itu pertama dilakukannya tikus diletakkan di dalam kandang. Lalu meletakkan sebuah bel di dekat pintu. Apabila bel ditekan, maka secara otomatis pengungkit makanan akan bergerak. Dan makanan pun akan jatuh dari atas kandang. Dalam percobaan ini, yang dilakukan tikus pertama kali adalah melompat-lompat dan mencakar kandang. Suatu ketika, tikus berhasil menekan bel hingga akhirnya pengungkit bergerak dan makanan pun jatuh. Aksi tikus itu dinamakan dengan emit behavior dan makanan yang jatuh dinamakan dengan reinforce. Lalu ada hukum-hukum belajar B.F. Skinner. Yang pertama ada law of operant conditioning dan law of operant extinction. Law of operant conditioning terjadi jika munculnya tingkah laku operan diikuti dengan reinforcement. Ketika itu terjadi terus-menerus, maka akan terjadi penguatan terhadap tingkah laku itu. Lalu law of operant extinction dapat terjadi jika tingkah laku yang telah diperkuat sebelumnya tidak lagi diiringi oleh stimulus penguat atau reinforcement, sehingga tingkah laku tersebut akan menurun intensitasnya bahkan menghilang. Lalu ada komponen pada teori operant conditioning. Ada reinforcement yang terbagi menjadi dua, reinforcement positif dan juga reinforcement negatif. Lalu juga ada punishment positif dan juga punishment negatif. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Adit atas penjelasannya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulana Rizky Ardi kepada Lani. Saya persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip aliran behaviorisme. Teknik behaviorisme telah digunakan dalam pendidikan untuk waktu yang lama untuk mendorong perilaku yang diinginkan dan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Terdapat dua prinsip. Yang pertama, stimulus dan respons. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya alat peraga, gambar, atau cerita tertentu dalam rangka membantu belajarnya. Sedangkan respon adalah reaksi siswa terhadap stimulus yang telah diberikan oleh guru tersebut. Reaksi ini haruslah dapat diamati dan diukur. Yang kedua ada reinforcement atau penguatan. Konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat perilaku disebut penguatan atau reinforcement, sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan akan memperlemah perilaku disebut dengan hukuman atau punishment. Terdapat 5 bagian pada reinforcement. Yang pertama, penguatan positif dan negatif. Pemberian stimulus positif yang diikuti respon disebut penguatan positif, sedangkan mengganti peristiwa yang dinilai negatif untuk memperkuat perilaku disebut penguatan negatif. Yang kedua, penguatan primer dan sekunder. Penguatan primer adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik, sedangkan penguatan sekunder adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan non-fisik. Lalu ada kesegaran memberi penguatan atau imediasi. Penguatan hendaknya diberikan segera setelah perilaku muncul karena akan menimbulkan perubahan perilaku yang jauh lebih baik daripada pemberian penguatan yang diulur-ulur waktunya. Lalu ada pembentukan perilaku atau shaping. Menurut Skinner, untuk membentuk perilaku seseorang diperlukan beberapa langkah. Yang pertama, mengurangi perilaku yang akan dibentuk menjadi tahapan-tahapan yang lebih rinci. Lalu menentukan penguatan yang akan digunakan, dan penguatan terus diberikan apabila muncul perilaku yang semakin dekat dengan perilaku yang akan dibentuk. Dan yang terakhir ada kepunahan atau extinction. Kepunahan akan terjadi apabila respon yang telah terbentuk tidak mendapat penguatan lagi dalam waktu tertentu. Lalu, behaviorisme dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama, behaviorisme untuk meningkatkan penjualan. Penerapan behaviorisme yang terkait dengan penjualan adalah diterapkannya giveaway dengan persyaratan seperti memberikan like, komen, dan share pada postingan sebuah online shop. Hadiah, voucher, atau iming-iming lain adalah bentuk stimulus yang diberikan untuk mendorong munculnya respon berupa partisipasi para followers dalam mempublikasikan suatu produk. Yang kedua, behaviorisme untuk mengurangi perilaku merokok. Setiap bungkus rokok yang beredar saat ini telah disertai dengan peringatan merokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Selain itu, bungkus rokok juga menampilkan gambar yang cukup menyeramkan, seperti paru-paru yang rusak, tenggorokan yang bolong, dan lain-lain. Gambar tertentu yang ditampilkan merupakan salah satu contoh penerapan behaviorisme. Tulisan peringatan dan gambar yang mengerikan sebenarnya adalah upaya untuk menciptakan rasa takut. Di balik peringatan dan gambar yang mengerikan di bungkus rokok, terselip harapan agar stimulus yang pasti terlihat oleh setiap orang yang akan membuka rokok itu akan terhubung dengan rasa takut, kemudian mampu menciptakan respon berupa perilaku menghindari atau setidaknya mengurangi konsumsi rokok. Yang ketiga, behaviorisme untuk stimulus anak. Salah satu stimulus yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mengajarkan anak berbicara adalah dengan merespon bayi yang mulai melakukan babbling. Respon dapat diberikan dengan memperhatikan si bayi ketika ia bersuara, tersenyum kepadanya, atau mengajak si bayi berbicara. Perilaku orang tua yang merespon bayi yang sedang babbling akan membuat si bayi mengulanginya lagi dan lagi. Seiring waktu, ia akhirnya dapat membuat suara yang lebih jelas seperti da, ma, ba, yang jika semakin sering diulang akan semakin mirip dengan kata yang dapat dikenali oleh orang dewasa, seperti mama, baba, dan dada. Gambaran stimulus di atas disebut dengan shaping atau pembentukan perilaku. Di dalam shaping, reinforcement ditunjukkan secara spesifik kepada perilaku tertentu yang ingin didukung kemunculannya. Lalu ada behaviorisme untuk mengurangi perilaku negatif siswa. Konsep extinction dapat digunakan salah satunya untuk mengurangi munculnya perilaku negatif siswa saat berada di dalam kelas. Jika menemui tipe siswa yang membuat kegaduhan atau berperilaku negatif untuk mencari perhatian, maka perilaku guru yang menegur atau bahkan menghukumnya bisa jadi akan membuat siswa itu semakin ingin mengulangi perilaku negatifnya. Semakin ia merasakan diperhatikan, perilaku negatifnya bisa semakin muncul. Oleh sebab itu, extinction dapat dilakukan dengan cara guru mengabaikan perilaku negatif siswa itu. Guru hanya memberikan perhatian kepadanya jika ia menunjukkan perilaku positif. Dan yang terakhir yaitu behaviorisme di media sosial. Fitur like pada Facebook atau love pada Instagram ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi berfungsi memberikan apresiasi. Namun, di sisi lain, apresiasi itu sendiri membuat manusia rentan merasa cemas dan kecewa ketika ia hanya sedikit atau bahkan sama sekali tidak memperolehnya. Like dan love adalah stimulus, sedangkan perasaan senang atau puas yang muncul ketika kita mendapatkannya adalah bentuk respon. Semakin sering kita memposting sesuatu dan semakin sering mendapatkan like dan love, tanpa sadar kita juga sedang membangun risiko menjadi manusia yang haus akan pengakuan atau validasi orang lain. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Lani atas penjelasannya. Baiklah, materi terakhir akan dijelaskan oleh Fauziah. Kepada Fauziah dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya behaviorisme dalam psikologi sosial. Yang terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu minat. Minat atau daya tarik terhadap individu terhadap hubungan sosialnya juga berpengaruh terhadap hubungan antar individu dan kelompok.
berkaitan dengan proses interaksi dan pemberian respon. Kedua, perhatian. Perhatian atau rasa peka terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan sosial seseorang juga mempengaruhi cara individu bersikap terhadap lingkungan sosialnya. Ketiga, kemauan. Kemauan merupakan suatu potensi yang mendorong dalam diri seseorang individu untuk memperoleh dan mencapai sesuatu yang diinginkan. Tentunya juga dengan menggunakan penerapan behavioristik dalamnya. Motivasi. Motivasi sebagai konsep dasar yang timbul dari dalam diri sendiri dan juga bisa didapatkan dari lingkungan atau orang terdekat. Kelima, kecerdasan. Kecerdasan merupakan modal dasar yang harus dimiliki setiap individu dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan sosial yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kepentingan bersama. Keenam, penghayatan. Penghayatan merupakan proses kejiwaan yang sifatnya menuntun suasana yang tenang. Selanjutnya, aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar, menunjukkan siswa sebagai individu yang pasif. Unsur-unsur penting dalam behavioristik siswa pasif, perilaku sebagai hasil belajar yang tampak, pembentukan perilaku atau shaping dengan penataan kondisi yang ketat, reinforcement dan hukuman. Aplikasi teori tergantung tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, media dan fasilitas pembelajaran. Sesuatu yang ada di dunia nyata, menurut teori ini terstruktur rapi, teratur, maka orang belajar harus dihadapi dengan aturan yang jelas. Tujuan pembelajaran ditekankan pada penambahan pengetahuan. Evaluasi menekankan respon pasif, biasanya menggunakan paper dan pensil test. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih buat Fauzia atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan materi tadi oleh rekan-rekan saya, yaitu tentang behaviorisme. Maka dari itu, demikianlah presentasi kami hari ini terkait behaviorisme. Kami dari kelompok 1 mohon pamit undur diri. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.